Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya, kawan-kawan, rekan-rekan. Saya Farhan Muhammad Fakih. Saya Muhammad Rizky Ramadan. Kami di sini ingin mempresentasikan Tugas akhir statistika yang berjudul menentukan distribusi frekuensi dan jenis grafik serta ukuran penyebaran data dari data per bulan Mei minimum Segenggam Pasar atau Segara Jakarta. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Di sini kita akan menjelaskan tentang definisi statistika. Statistika. A few moments later. Statistika adalah ilmu, seni dan teknik tentang pengumpulan data, penyajian data, analisis data, dan pengambilan kesimpulan data yang telah dikumpulkan. Oke, itu adalah pengertian atau definisi dari statistika. Oke, selanjutnya definisi ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data digunakan sebagai ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data tersebar dari rata-rata. Ukuran penyebaran data ini terdiri dari yang pertama, jangkauan. Jangkauan disebut juga range, yaitu selisih antara data dengan nilai terbesar dan data dengan nilai terkecil. Yang kedua, simpangan rata-rata. Simpangan untuk nilai yang diobservasi terhadap rata-rata. Yang ketiga, simpangan buku. Simpangan buku adalah nilai ukuran penyebaran data yang secara waku. Simpangan waku. Lalu yang ketiga adalah simpangan baku. Simpangan baku adalah nilai ukuran penyebaran data yang secara umum paling banyak digunakan. Dan yang keempat, kuartil. Kuartil adalah ukuran posisi yang membagi kelompok data menjadi 4 bagian sama besar. Yang kelima yaitu persentil. Persentil adalah nilai batas yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Oke, next kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Di sini kita membahas tentang definisi distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah sebuah daftar tabel atau diagram yang menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam suatu sampel. Setiap butir atau baris dalam tabel menunjukkan frekuensi atau jumlah terjadinya nilai dalam kelompok atau interval tersebut. Nah, distribusi frekuensi dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Apa saja? Oke, nomor 1 adalah distribusi frekuensi biasa. Distribusi frekuensi biasa adalah distribusi frekuensi yang berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Distribusi frekuensi juga ada 2 jenis, yaitu distribusi frekuensi numerik dan distribusi frekuensi peristiwa atau kategori. Yang nomor 2 itu ada distribusi frekuensi relatif. Apa itu distribusi frekuensi relatif? Distribusi frekuensi relatif itu distribusi yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan. Distribusi frekuensi relatif menyatakan proporsi data yang berbeda pada suatu kelas interval. Distribusi frekuensi relatif pada suatu kelas didapatkan dengan cara membagi frekuensi dengan total data yang ada dari pengamatan atau observasi. Yang ketiga ada distribusi frekuensi kumulatif. Apa itu distribusi frekuensi kumulatif? Distribusi frekuensi ini adalah yang berisikan frekuensi kumulatif atau frekuensi yang dijumlahkan. Distribusi frekuensi kumulatif memiliki kurva yang disebut dengan ogive. Ada 2 macam distribusi frekuensi kumulatif, yaitu satu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, dan yang kedua adalah distribusi frekuensi lebih dari. Oke, kali ini kita masuk ke pembahasannya. Pertama kita mencari N ya.
Habis itu kita mencari nilai max, kita mencari nilai min, kita mencari nilai range. Habis itu kita mencari kelas, ya bisa dilihat di situ rumusnya memakai rumus log ya. Oke, selanjutnya kita mencari rumus panjang kelas, yaitu rumusnya adalah range dibagi dengan banyaknya kelas. Setelah itu kita lanjut untuk mencari intervalnya atau data kelasnya. Oke, jadi data kelasnya ini adalah yang batas bawah itu nilai minimal, dan untuk batas atasnya nilai minimal ditambah dengan panjang kelas. Oke, maaf ada kesalahan yaitu ya. Oke, selanjutnya kita mencari frekuensi ya. Jadi untuk mencari frekuensi ini kita tinggal menggunakan rumus bawaan yang ada di Excel, yaitu sama dengan frekuensi, lalu drag data awalnya, lalu dibagi dengan tepi atas kelas. Oke. Nah, sudah kita dapatkan hasilnya. Selanjutnya kita mencari titik tengah. Nah, untuk mencari titik tengah kita menggunakan rumus XI sama dengan setengah dalam kurung batas bawah ditambah dengan batas atas. Oke, di sini kita sedang kerjakan. Sudah ditemukan hasilnya. Lanjut kita mencari rata tengah. Rata hitung maksudnya. Kita mencari rata hitung. Oke, sebelum itu kita jumlahkan dulu frekuensinya dengan menggunakan rumus Excel yaitu sum, di drag jumlah data frekuensinya. Selanjutnya kita menghitung rata hitung. Rata hitung itu menggunakan rumus frekuensi dikali titik tengah. Nah, sudah ditemukan rata hitungnya. Selanjutnya kita mencari frekuensi kumulatif kurang dari, ya, dengan menggunakan rumus 0 ditambah kelas pertama, ya kan, dari frekuensinya. Lalu untuk kelas keduanya pakai rumus kelas pertama ditambah kelas kedua dari frekuensi. Sudah kita temukan. Selanjutnya kita mencari frekuensi kumulatif lebih dari, nah, yaitu menggunakan rumus jumlah data dikurang frekuensi pertama. Oke, sudah kita dapatkan hasilnya. Lalu selanjutnya kita membuat table ya, table or GIF nih. Jadi kita drag datanya, lalu kita ganti namanya sesuai dengan data ya, datanya apa yang kita bahas. Kalau sudah bisa terlihat ya di situ ya, grafiknya sudah muncul. Nah, bisa dilihat data penjualannya dari bulan Mei pertama sampai akhir bulan itu grafiknya di pertengahan itu naik ya, dan selesai pertengahan itu mulai sedikit menurun, dan di pertengahannya itu agak naik lagi ya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita mencari simpangan rata-rata. Yang pertama kita lakukan itu untuk mencari nilai rata-rata kelompok, yaitu rata-rata hitung jumlahnya dibagi dengan jumlah frekuensi. Selanjutnya kita mencari X bar. Jadi
atau titik tengahnya dibagi dengan nilai rata-rata kelompoknya. Oke, ini kita pakai absolute supaya di drag itu dia tidak error ya. Oke, setelah ketemu X barnya, lalu kita mencari FI X bar yang sudah mutlak ya tentunya ya, atau sudah dipindahkan dari negatif ke positif. Ya, untuk mencari FI X bar itu rumusnya nilai total frekuensi dikali dengan X bar. Oke, nah sudah ketemu hasilnya. Jadi kita bisa hitung simpangan rata-ratanya. Total FV X bar itu dibagi dengan nilai total dari frekuensi. Nah, sudah ketemu hasilnya. Oke, selanjutnya kita cari itu adalah deviasi ya. Nah, untuk mencari deviasi ini kita perlu tambahan kolom. Di kolom yang ini adalah X bar ya, pangkat 2. Jadi untuk menghitung X bar pangkat 2 ini dengan menggunakan, oke, kita mencari X barnya. Yang tadi Fx barnya kita hapus dulu yang setelah kita mencari simpangan rata-rata karena kita mencari variasi. Jadi kita kalikan lagi X bar pangkat 2, jadi nilai dari FI X itu di pangkat 2 kan. Nah, sudah ketemu. Selanjutnya kita mencari nilai FI X bar, jadi nilai dari frekuensi dikali dengan nilai dari X bar pangkat 2. Sudah ketemu nilainya. Selanjutnya kita bisa mencari deviasinya ya. Jadi rumusnya itu nilai dari FI X bar pangkat 2 itu dibagi dengan nilai frekuensi. Sudah ketemu nilainya. Lalu nanti selanjutnya kita akan mempangkatkan nilai standar deviasinya ya, yang tadi kita cari, kita pangkatkan. Nah, kita sudah tulis yang sudah dipangkatkan. Dan kebetulan nilainya sudah saya hitung juga. Jadi nilainya adalah yang tertera di layar ya. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai kuartil dan persentil, tapi kita buat satu kolom lagi yaitu FK. Nah, rumus FK itu untuk mencari FK nilai min ditambah nilai selanjutnya yang ada di frekuensi. Nah, sudah kita cari, sudah ketemu. Nah, kita bisa nyari kuartil dan persentilnya. Oke, selanjutnya kita akan mencari kuartil. Nah, rumus kuartil itu adalah Q1 sama dengan batas bawah Q1 ditambah 1/4N dikurang FK dibagi dengan F Q1. Nah, kebetulan saya sudah cari semuanya dan hasilnya sudah bisa dilihat di layar. Kita hitung kuartil 1, kedua, ketiga, dan keempat. Semuanya sudah saya cari dan hasilnya yang tertera pada layar. Nah, selanjutnya tinggal kita mencari persentil. Nah, untuk rumus mencari persentil adalah P berapa yang ingin dicari sama dengan tepi bawah terus nilainya yang ingin dicari dibagi 100N dikurang FK dibagi dengan F. Dan kebetulan saya juga sudah cari untuk persentil dengan menggunakan rumus yang tadi. Dan hasil dari persentil 15, 25, 55, dan 75 sudah bisa dilihat di layar seperti itu. Nah, sudah selesai. Itulah penjelasannya.
distribusi frekuensi dan jenis grafik serta ukuran penyebaran data dari data penjualan mulai minuman segenggam rasa Segara Jakarta.